Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberi peluang bagi kita pagi hari ini. Kembali kita dalam ruangan ini, kita menyiapkan diri untuk ibadah hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh, minta Tuhan untuk menolong kita sehingga kita dapat menikmati persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, dan kita semua pulang dengan sukacita. Mazmur nomor 113 ayat 1 dan ayat yang ketiga berkata, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Baik, mari kita angkat pujian, katakan, ku percaya janji-Mu. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Dia menyatakannya bagi kita. Dia Allah Bapa yang selalu mengerti. Terima kasih. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah hari ini. Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dialah segala kepujian kehormatan hanya dipersembahkan bagi-Mu. Sungguh besar setia-Mu.
bersemangat dan bergairah untuk hidup Tuhan Yesus. Karena janji-Mu yang selalu kami pegang, glory dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari. Haleluya, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Di dalam Biarlah kami senantiasa memiliki semangat dalam menjalani hidup ini dan melayani. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal yang besar. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan menghantar kami kembali dalam persekutuan ini. Untuk kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mengingatkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu, khususnya lawatan-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah kami yang datang dengan kelemahan dan diberikan kekuatan baru. Kami yang datang dengan pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bahkan kami datang dengan kesakitan, kami percaya lawatan Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami pada pagi hari ini. Terimalah kami dengan puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Biarlah hanya Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan. Dan urapan-Mu atas setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Sehingga pelayanan hari ini sungguh mendatangkan kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal yang esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersuka cita pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa, Tuhan masih izinkan kita, perlindungan kita untuk boleh berkumpul bersama-sama menjunjukkan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Kita mau bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersorak tinggikan nama. Angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi
persembahan kita jalankan, saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari Maliaki 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahanmu, persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Nama Tuhan, kita satu dalam doa. Apa yang baik kami kembali bersyukur Tuhan atas segala anugerah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Bila kami boleh ada di tempat ini, suatu anugerah yang luar biasa Tuhan masih izinkan kami. Kami boleh bersama-sama memuji besarkan nama-Mu. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan, Tuhan berkati Tuhan suci kuduskan dalam persembahan kami ini dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian, itu berkat. Tuhan melanda hidupmu. Pujian kita, segala perkara dapat kutanggung di dalamnya. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yesus tidak pernah gagal dalam setiap perkataannya, dalam perbuatannya. Bila kita percaya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan kita tahu Yesus penolong dan sanggup bagi kita. Kami percaya terus dalam Tuhan, kita setia di dalam Tuhan. Pujian kita.
siang hari ini Tuhan, bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, kami tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat, yang mengendalikan sejarah, yang mengendalikan dunia ini. Karena itu kami tidak akan khawatir, karena Engkau menopang kami. Allah Immanuel tetap bersama dengan kami sampai dengan hari ini. Terimalah setiap puji-pujian kami pada hari ini Tuhan. Biarlah naik membumbung di hadapan-Mu, jadi kesukaan bagi-Mu. Dan melalui pujian hari ini kami diteguhkan. Ya Bapa di surga, kesempatan pada pagi ini juga kami akan belajar firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan betangkan bagi setiap kami, baik kami dapat menangkap, memahami, mengerti, serta meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak mau firman Tuhan ini berlalu begitu saja, tapi sungguh masuk dalam hati pikiran kami, memengaruhi paradigma kami, bahkan memberikan semangat dan gairah bagi kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Boleh sebelum kita lanjut, lambaikan tangan untuk samping kiri kanan, ya, sebagai tanda kita saling menyapa. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita sudah berada pada hari Minggu pertama di bulan Februari tahun 2022. Ya, tidak terasa bahwa kita telah melewati bulan Januari. Dan sekarang kita berada pada bulan yang kedua, bulan Februari. Mari saja kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal 40 ayat 31. Nah, ada di depan, mari kita nyatakan atau ucapkan bersama-sama. Demikianlah puji firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, ya, tema kita hari ini sudah berubah, ya. Jadi bertepatan dengan hari ulang tahun Gereja Kemahiran Indonesia yang ke-94, maka tema kita yang akan kita bicarakan dalam sepanjang bulan ini, bahkan juga gereja-gereja Kemahiran yang lain, diturunkan oleh Sinode, ya, Sinode Gereja Kemahiran Indonesia. Dan bagian firman Tuhan ini adalah merupakan sentral atau pusat daripada tema kita, yaitu bertumbuh lebih kuat. Sedangkan subtemanya adalah menuju gereja yang bertumbuh ke arah Kristus dan semakin kuat menghadapi badai kehidupan. Ya. Menuju gereja yang bertumbuh ke arah Kristus dan semakin kuat menghadapi badai kehidupan. Nah, di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, yang membingungkan banyak orang, yang membuat lesu, membuat capek banyak orang, kita disuguhkan atau disodorkan dengan tema tentang kekuatan, ya, tentang tema kekuatan. Nah, memang ini ya sangat situasional atau sangat tepat, karena orang yang bingung, yang lemah harus dikuatkan. Dan kita juga butuh penguatan. Amin. Ya. Keluhan-keluhan tidak hanya anggota jemaat biasa. Beberapa waktu yang lalu ada teman pendeta, dia bilang, "Pak, keadaan semakin sulit." Ya.
Dan saya rasa bahwa kondisi ini dihadapi oleh manusia di mana-mana. Dan Yesaya pun juga menyampaikan situasi ini ya kepada bangsa Israel, kepada umat Allah. Ia memberikan pernyataan dalam ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu dan Saudara, Yesaya 40 adalah merupakan paruh kedua atau bagian 2 dari nubuatan Yesaya tentang Israel dan Yehuda. Ya, yaitu masa setelah pembuangan selama 70 tahun di tanah Babel. Nah, kondisi ini walaupun tidak selama mereka berada di tanah Mesir, ya di tanah Mesir itu ratusan tahun ya. Namun masa 70 tahun bukanlah suatu masa yang singkat. 70 tahun adalah satu masa atau dapat disamakan dengan umur satu generasi. Kalau Bapak Ibu menghadapi sebuah kesulitan 70 tahun itu ya, ini pesimis sekali ya yang hidup. Kapan selesainya? Kalau umur saya sekarang sudah 50 tahun, berarti kesulitan yang akan kita hadapi 70 tahun, saya masih bisa bertahan sampai kapan? Tentunya ialah bahwa kondisi seperti ini membuat pesimis, membuat susah, membuat sulit. Ya, kita menghadapi kesulitan 2-3 minggu atau sebulan atau setahun saja sudah kesulitannya luar biasa. Sangat memengaruhi batin kita, mentalitas kita dalam menjalani kehidupan. Apalagi 70 tahun. Apa yang sebenarnya dihadapi oleh kerajaan Yehuda dan Israel? Oleh karena kejahatan mereka, maka Yesaya menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem dan juga pembuangan mereka ke Babel. Bapak Ibu, ini yang mereka hadapi oleh karena kejahatan mereka. Ya. Kejahatan bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, tidak lagi setia. Dan Tuhan melalui Yesaya menubuatkan bahwa akan datang sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Nebukadnezar, akan memerangi mereka. Ketika pasukan Nebukadnezar di bawah komando jenderal Nebukadnezar menyerbu kota Yerusalem, mereka mengepungnya dari segala penjuru. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hampir tahun. Sedangkan persediaan makanan mereka sudah kehabisan. Semua orang putus asa dalam kota itu. Tidak hanya rakyat biasa, para pembesar, tentara pun juga bingung. Akhirnya satu malam, tentara, kalau dulu kota-kota itu memang ada temboknya ya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat tembok Cina? Sudah lihat cuma di gambar ya. Nah, Pak Eko sudah pernah lihat tembok Cina? Nah, ya begitu. Tapi ya tembok Cina lebih kokoh, lebih hebat, dan itu merupakan salah satu peninggalan sejarah yang luar biasa. Tetapi kota-kota dulu termasuk kota Yerusalem dipagari dengan tembok. Dan dalam situasi terkepung itu, tentara membobol di salah satu sudut kota itu dan mereka melarikan diri. Akhirnya tentara musuh Nebukadnezar itu masuk menyerbu dan mereka menangkap Raja Sedekia waktu itu. Ya, rumah-rumah penduduk Yerusalem, rumah-rumah pejabat, bahkan bait Allah dibakar. Ini kondisi yang memprihatinkan. Ya, kembali kepada masalah pengepungan, kita pernah lihat dalam satu kurun waktu sejarah bahwa ketika tidak ada makanan, ada ibu-ibu arisan. Mereka memotong anak mereka. Ya. Anak yang hari ini anaknya ibu si B, dan yang besoknya anaknya ibu si A atau selanjutnya. Kita tahu peristiwa itu ya. Itu luar biasa dan begitu mirisnya kondisi itu. Inilah situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bapak Ibu dan Saudara, saya melihat baik dalam catatan Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahwa
walaupun Allah itu maha kasih, tetapi Allah juga maha adil. Ia tidak pernah membiarkan umatnya, orang percaya, manusia, mempermainkan dirinya. Itulah sebab Allah menghukum mereka. Zedekia sendiri, putra putrinya, disembelih hidup-hidup oleh lawannya, ya. Dan kengerian terjadi luar biasa. Inilah kondisi yang mereka hadapi, sehingga mereka mengalami pukulan mentalitas yang luar biasa, sehingga mereka jadi sedih, mereka jadi susah. Tetapi berita baiknya ialah bahwa akan ada 70 tahun masa pembebasan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Yesaya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak ada solusi lain yang akan mereka peroleh selain daripada Tuhan. Kita tahu sejarah membuktikan bahwa ketika setelah 70 tahun Allah menggerakkan, ya, ketika kerajaan Babel dihancurkan oleh kerajaan Persia di bawah pemerintahan Kores, ya, dan Kores mengeluarkan dekret bahwa orang Israel harus kembali ke tanah mereka. Ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Ya, mereka tidak merebut kemerdekaan sendiri lalu mereka pulang, tetapi mereka diberikan kemerdekaan oleh Kores. Dan inilah nubuatan yang paruh pertama, ya, tentang pembuangan ke Babel. Nah, sedangkan nubuatan paruh kedua adalah tidak hanya pembebasan atau kepulangan bangsa Israel, tetapi juga nubuatan tentang Mesias. Itulah sebabnya kalau kita mempelajari kitab Yesaya ini, maka kita akan melihat bahwa nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus disampaikan di sana. Bapak Ibu dan Saudara, sementara umat Tuhan mengalami kesulitan dan penderitaan dengan nubuatan paruh pertama itu, yaitu pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Maka nubuatan paruh kedua Allah, berita yang memberi penghiburan, berita yang memberi pengharapan, dan berita yang memberi penguatan. Karena itu dalam ayat 1 pasal 40 kita bisa menyatakan, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, atau kesulitannya telah berakhir, masalahnya telah berakhir, kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Sekali lagi, dosa tetap dosa, dan dosa ada imbalannya, ada hukumannya. Itulah sebabnya 2 hal antara kasih dan keadilan Tuhan akan nyatakan secara proporsional. Itulah sebabnya, ya, banyak orang yang selalu memberikan penekanan kepada anugerah Allah, kepada kasih Allah. Masakan Allah yang maha kasih itu akan menghukum? Saudara-saudara, orang yang tetap bertekun dalam dosa, pada akhirnya lambat laun akan mengalami akibatnya. Itulah sebabnya ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga. Bayangkan saja, rumah-rumah bangsa Israel, bahkan bait Allah menjadi tempat di mana umat itu beribadah kepada Allah, dibakar dan diporak-porandakan. Mengapa? Tuhan menyatakan keadilannya. Saya rasa bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ya, kita telah menyaksikan peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menyatakan keadilan. Itulah sebabnya terhadap sebuah kejahatan, terhadap sebuah dosa, dosa apapun, Tuhan tidak pernah menutup mata. Jika tidak bertobat, Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Itulah sebabnya ini menjadi warning bagi setiap orang. Bangsa Israel dihukum dengan cara dibuang ke Babel karena dosa-dosa mereka. Yesaya 1 ayat 2 menyatakan, dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Inilah gambaran tentang bangsa Israel. Ya, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Ini lebih boleh dikatakan bahwa lebih buruk bangsa Israel daripada keledai, ya, daripada lembu.
Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Begitu bebannya. Dan saya melihat dalam sejarah umat Allah, sejarah gereja, pada akhirnya ada orang-orang tertentu yang mengalami kondisi yang memprihatinkan seperti ini. Bebal luar biasa. Diberitahukan tentang kebenaran, diberitahukan tentang firman Tuhan. Tidak ada upaya untuk menerima itu, melakukannya, bertobat, tidak. Baik itu secara personal ataupun di kelompok orang. Ya, di kampung saya ada berapa orang yang lahir dari Kristen, mereka paham, mereka tidak pernah bergereja, ya. Tetapi menyerang gereja, ya, menyerang bukan dalam arti secara fisik, melembar, tapi kritikan-kritikan terhadap gereja, kritikan-kritikan terhadap pendeta luar biasa. Ya, disuruh ke gereja, disuruh untuk melakukan apapun, mereka tidak mau. Mereka berdebat, bahkan mereka menggunakan dalil-dalil firman Tuhan. Ya, saya bilang ini orang seperti ini seperti apa ya? Bebannya luar biasa. Tetapi pada akhirnya kita melihat riwayat mereka. Dan tidak hanya mereka, generasi kedua, generasi ketiga, bagaimana Tuhan menyatakan keadilannya. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi setiap orang yang peka dengan kebenaran. Nah, itulah sebabnya ketika kita tahu bahwa itu kebenaran, mari kita lakukan. Firman Tuhan berkata, barang siapa tahu bahwa itu adalah kebenaran dan dia tidak melakukannya, itu adalah dosa. Dosa tidak hanya melakukan pencurian, pembunuhan dan lain-lain sebagainya, tetapi tidak melakukan kebenaran, walaupun dia tahu bahwa itu adalah kebenaran dan tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan mereka berpaling kepadanya. Inilah situasi dan kondisi yang membuat Nabi Yesaya sehingga menubuatkan tentang pembuangan mereka ke Babel, dan inilah yang membuat mereka sulit. Mereka dalam kurun waktu menjelang penyerangan itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, dan Tuhan tidak membatalkan rencananya untuk mendatangkan pasukan Nebukadnezar. Ya, dalam situasi-situasi tertentu, waktu kadang-kadang Tuhan memberikan waktu. Misalnya seperti kota Niniwe, ya, kota Niniwe ketika mereka melakukan kejahatan yang luar biasa, Tuhan mengutus Yunus. Walaupun awalnya memang Yunus tidak mau, kan? Tapi pada akhirnya ketika Yunus menyampaikan firman Allah di kota Niniwe, mereka berkabung, mereka berduka cita, mereka berdoa, berpuasa. Bahkan puasa mereka itu puasa yang luar biasa. Tidak satu makhluk pun yang boleh makan, termasuk ternak. Bayi-bayi mereka berpuasa sebagai tanda penyesalan mereka. Dan Tuhan mengampuni mereka. Tuhan membatalkan rencana untuk menghukumnya. Tetapi kondisi Israel pada saat itu tidak ada kesempatan lagi. Mereka harus menjalani hukuman. Ya, 70 tahun. Rumah-rumah mereka dibakar, anak-anak mereka dibantai. Dan itu adalah tanda keadilan Tuhan. Akibat dosa mereka menghadapi dua persoalan besar, yaitu kehancuran Yerusalem dan pembuangan selama 70 tahun di Babel. Baik dan saudara, kita tidak tahu tentang COVID-19 yang sudah 2 tahun ini, ya. 2 tahun. Ya, kemungkinan tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga merupakan peringatan dari Tuhan. Ya, itulah sebabnya tinggal umat Tuhan, manusia peka terhadap Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa situasi dan kondisi semakin ringan, ya, walaupun kita belum bebas. Ya, kita tidak tahu perubahan varian demi varian, ya. Kita sudah melewati Delta, sekarang ini varian Omicron, ya. Setelah itu apa lagi? Kita tidak tahu. Ya, kita masih belum bebas murni, ya. Ya, kita belum bebas. Tapi saya rasa bahwa inilah cara Tuhan untuk mengingatkan dunia, untuk mengingatkan manusia agar berhenti dari kejahatan dan dosa. Tuhan memang Maha Kasih, dan Maha Kasih-Nya
Ia berikan kepada setiap kita kesempatan untuk hidup. Kalau ada kesempatan untuk hidup, berarti ada kesempatan untuk berubah dan bertobat. Amin. Tapi banyak orang menunda-nunda waktu. Sudah hidup dalam kesalahan, sudah hidup dalam tidak melakukan kebenaran, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, masih berpikir, Tuhan kan mengerti, Tuhan tahu keadaan saya. Saudara-saudara, ada waktu Tuhan bagi setiap kita. Ya, kalau Tuhan tidak menghukum manusia sama seperti Ananias dan Safira, kalau Tuhan tidak menghukum satu kelompok masyarakat sama seperti Yerusalem, Zedekia dan Yerusalem, itu berarti Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, setiap kesempatan sebenarnya Allah merupakan waktu emergensi. Tahu emergensi Bapak Ibu ya? Keadaan darurat. Ya, keadaan darurat. Kita harus meraih itu secepat mungkin. Karena kemungkinan besar tidak ada kesempatan buat kita lagi. Itulah sebabnya. Kebenaran apapun yang kita sudah tahu yang ada dalam hati kita, pikiran kita, mari segera lakukan itu. Karena ketika kita membiarkan kebenaran itu tidak kita lakukan, kita sementara hidup dalam dosa. Nah, kondisi ini sudah tentu mengakibatkan kegoncangan bagi kehidupan mereka. Kehancuran Yerusalem, pembuangan ke Babel. Dan di tengah-tengah situasi sulit ini, mereka tidak dibiarkan hidup dalam keadaan putus asa, keadaan lemas. Sekali lagi, Yesaya memberitahukan kepada mereka, berpaling kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak ada solusi lain. Tidak ada. Tidak ada mengharapkan manusia, mengharapkan sebuah lembaga, mengharapkan materi, mengharapkan perkembangan dan teknologi. Bapak dan Saudara, satu-satunya solusi adalah kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Chris, lanjut. Lagi. Ya, lagi satu lagi. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada berapa pertanyaan melalui perenungan bagian firman Tuhan ini? Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Yang kedua, mengapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Kekuatan baru yang seperti apa yang didapat oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Mari kita lihat yang pertama. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 141 ayat 8, menyatakan demikian, tetapi kepadamu-lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamu-lah aku berlindung, janganlah campakkan aku. Melalui bagian firman Tuhan ini kita dapat mengartikan arti menanti-nantikan Tuhan adalah menjadikan Tuhan sebagai fokus, menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk berlindung, dan menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk kita memohon pertolongan. Bapak Ibu setuju? Bukan keadaan baik, bukan manusia, bukan teknologi, bukan kekuatan diri sendiri, bukan kepintaran diri sendiri, tetapi hanya kepada Tuhan. Kita sudah melihat Mazmur 121 ayat 1 dan 2 beberapa minggu lalu. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan pertanyaan ini dijawab oleh pemazmur sendiri. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ini sungguh terbukti dalam pengalaman bangsa Israel. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika setelah masa 70 tahun itu, kerajaan Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia di bawah pemerintahan Kores. Dan Kores itu mengeluarkan sebuah dekret, orang Israel silakan kembali ke negerinya. Siapa punya pekerjaan ini kalau bukan Tuhan? Ya. Kepada dunia Tuhan katakan, COVID-19 silakan serang dunia. Ya.
lihat di YouTube itu ada nubuatan-nubuatannya. Pernah kita mendengar bahwa Indonesia akan terjadi seperti ini ya. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang memang memberikan pernyataan itu ya. Tapi tentang kapan COVID ini akan selesai, Bapak Ibu sudah dengar ada nubuatan? Belum ada ya. Awal-awal kalau tidak salah ada pernah ya, tapi itu juga menjadi sebuah perdebatan di YouTube itu antara pendeta dengan pendeta ya. Ya kita belum tahu ya. Tuhan belum berbicara kepada salah seorang pendeta atau hamba Tuhan besar sekalipun bahwa COVID ini akan berakhir tahun sekian ya. Tapi sampai dengan hari ini konon kabarnya bahwa Omikron ini adalah ditujukan untuk mengcounter varian-varian yang terlebih dahulu ya. Nah itulah sebabnya saya tidak tahu apakah ini hoax atau tidak. Konon kabarnya bahwa Omikron ini adalah penambah kekebalan untuk melawan virus-virus yang sudah ada ya. Nah itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu beberapa masyarakat Eropa dan juga Amerika membiarkan diri supaya kena Omikron ya. Karena katanya dengan Omikron itu mereka akan mendapat kekebalan sehingga mereka kebal terhadap serangan virus-virus berikutnya. Wallahu a'lam ya. Tapi nyatanya bahwa hari ini ya WHO tetap mewanti-wanti supaya tetap menjaga mematuhi protokol kesehatan itu ya. Artinya ialah bahwa ya kita masih beralam situasi tidak menentu kapan ya. Tetapi jelas bahwa sekali lagi bagi kita pertolongan kita ialah dari Tuhan ya. Nah yang kedua, mengapa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Dalam Yesaya 40 ayat 29 berkata bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada mereka yang lelah ya. Bapak Ibu sudah lelah menjalani hidup? Yuli lelah? Ya, belum lelah ya, berarti masih punya semangat untuk hidup ya. Ya walaupun lelah-lelah juga, tapi ya kita belum ingin berakhir ya. Tuhan, saya masih ingin lanjut ya, merdeka ya. Ya. Tuhan yang memberikan kekuatan ya. Kita masih berpikir masih ada anak-anak, masih ada cucu, masih ada tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita. Nah biasanya kalau orang tua itu ketika berada pada titik tertentu, Tuhan saya sudah siap. Pada saat kapan itu? Mungkin ketika anak-anaknya sudah menikah, sudah punya cucu, anak-anaknya sudah hidup bagus, Tuhan saya sudah siap. Begitu ya? Ya mungkin begitu ya. Tetapi kalau kita mengalami keletihan hari ini, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu fokuslah kepada Dia. Jadikanlah Dia sebagai tempat untuk kita berlindung, untuk kita mengadu, mencurahkan isi hati kita. Saat itulah kita akan mendapatkan kekuatan baru. Yang kedua, Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya. Ada saat-saat tertentu kita tidak ada daya. Ya. Mungkin pada saat pagi tertentu kita bangun, Tuhan, banyak badan ini sulit untuk bangun. Atau bukan hanya fisik sebenarnya, jiwa kita, batin kita, mentalitas kita yang lemah. Firman Tuhan katakan, Dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena itu kita butuh Tuhan. Yang ketiga, kekuatan yang seperti apa yang didapatkan mereka yang menanti-nantikan Tuhan? Ayat 31 pada bagian B dikatakan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan seumpama sama seperti Raja Wali.
Raja Wali adalah salah satu hewan yang sangat unik. Ya, dia disebut sebagai Raja Udara. Dia kalau ada badai, dia tidak pernah menghindar, dia tidak pernah mundur, dia akan berusaha untuk terbang mengatasi badai itu. Ya. Dan dengan ketinggian tertentu, tidak ada satu jenis burung pun juga yang terbang melebihi burung Raja Wali. Kita sudah pernah belajar tentang burung Raja Wali di beberapa waktu yang lalu. Ya. Itulah sebabnya dia adalah merupakan simbol ketangguhan di udara. Ya. Burung Raja Wali, perkasa. Nah, kenapa lambang negara kita juga burung Garuda? Burung Garuda sama dengan Raja Wali, ya. Ya. Menandakan ketangguhan. Ya. Dan orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan memiliki ketangguhan seperti burung Raja Wali. Itulah sebabnya mari andalkan Tuhan, karena hanya dengan Tuhan kita akan memiliki keperkasaan dalam menghadapi kondisi dan pergumulan hidup ini. Kesimpulannya ialah bahwa orang Kristen yang seperti apa yang memiliki kekuatan sehingga mampu menghadapi badai hidup. Yang pertama, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai fokus hidupnya. Bapak Ibu boleh punya boleh punya keahlian, boleh punya koneksi, tetapi semuanya itu tidak bisa menjadi andalan kita yang sejati. Uang penting, tetapi satu kali kita akan mentok dengan uang. Orang-orang jadikan Tuhan sebagai tempat untuk berlindung, dan orang-orang jadikan Tuhan sebagai tempat meminta pertolongan. Mari andalkan Dia selalu. Jangan lemah, jangan putus asa. Ada banyak tugas yang masih kita harus lakukan. Kita harus tetap kuat, dan kita kuat kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saat kita pemain musik ke depan. Tuhan adalah kekuatanku. Kita nyanyikan pujian ini. Walaupun hidup penuh dengan berbagai pergumulan, tapi Tuhan, bersama Tuhan kita akan kuat. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai
fokus kepadamu, menjadikan Engkau tempat perlindungan kami, tempat di mana kami mengadu, maka kami akan mengalami kekuatan yang Kau janjikan adalah kekuatan yang sama seperti dimiliki oleh burung Raja Wali, sehingga badai sekalipun dia tidak pernah mundur, dia terbang terus mengatasi badai itu dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan kami ada padamu Tuhan, karena itu teguhkanlah kami semua. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, ajarlah kami untuk hidup dalam firman-Mu, karena itu menjadi dasar bagi kami mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan makan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena itu, mari tolong kami Bapa, supaya karya Kristus di atas kayu salib kami tetap junjung tinggi, kami hargai, kami hormati, dan kami tetap hidup dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Baik, saya minta PPJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Sementara itu kita siapkan pujian, katakan, Ku telah mati dan tinggalkan, bukan dengan barang fana.
berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang muji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baik, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing berhadapan dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang ingin dibereskan dengan Tuhan, bicara kepadanya, mohon ampun kepadanya, selesaikan. Dia sungguh peduli dengan kita. Bereskan kehidupan dengan Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sementara di tangan kami ada roti dan anggur, namun mata rohani kami tertuju kepada Kalvari, di mana di sana anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kami, disalibkan untuk menebus kami dari dosa-dosa, menanggung kesalahan kami. Bicara kepada kami Tuhan, supaya kami diteguhkan dan dikuatkan untuk hidup dalam firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya juga bahwa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib tidak hanya menyembuhkan penyakit rohani kami atau dosa kami, tetapi juga menyembuhkan penyakit jasmani kami. Inilah kami pada hari ini Tuhan. Kami menyesal, kami berduka atas dosa kami, atas kesuam-suaman rohani kami, dan perbaharui hidup kami. Dan biarlah kami di hari esok lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan yang ada di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di tanggal ujian katakan haleluya.
tidak pernah berakhir, kasih-Mu tidak pernah terbatas, kasih-Mu tidak pernah berhenti. Engkau memberikan anak-Mu satu-satunya mati di atas kayu salib sebagai ganti kami, di mana melaluinya kami ditebus dari dosa. Kami diberikan jaminan kehidupan yang baru, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biarlah hidup kami menjadi sebuah persembahan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk menanggalkan segala egoisme kami, kepentingan dan kesenangan kami sebagai manusia. Biarlah kami terus fokus kepada kepentingan Tuhan di atas kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Berkati mereka juga yang ada di rumah. Biarlah kami sama-sama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan Roh Kudus,
kejenuhan kami dalam menjalani hidup ini. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami dapat mengekspresikan sukacita kami. Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya ini. Dialah penyembahan kami, pujian kami, persembahan kami. Jadi kesukaan bagi Tuhan dan Tuhan menerimanya. Kami percaya melalui ibadah hari ini, kami telah diberkati dengan kekuatan baru, dengan pemahaman dan spirit baru. Dan kami akan jalan hidup kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia, pelayanan perjamuan kudus. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu atas pelayanan hari ini. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu, seluruh jemaat yang telah hadir. Kami percaya kehadiran kami tidak sia-sia. Kami kembali dengan sukacita oleh karena Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Hamba berdoa untuk pertumbuhan seluruh iman daripada jemaat-Mu. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Iman kami kepada Tuhan, cinta kasih kami kepada-Mu semakin bertumbuh. Dan biarlah kami terus hidup bersama dengan Tuhan. Tanggung jawab kami sebagai orang dewasa secara rohani dalam membangun jemaat ini akan terus bertambah. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Biarlah damai sejahtera Allah menjadi dasar dan landasan dalam membangun kami, hubungan kami walaupun kami kadang-kadang berbeda. Tapi kesatuan hati dari Kristus akan mengikat kami sehingga hubungan kami semakin hari semakin indah. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati sehingga setiap usaha dan pekerjaan itu dapat menghasilkan ekonomi, keuangan, dan mencukupi kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Tuhan memberkati baik mereka yang membangun usaha sendiri maupun juga yang bekerja pada perusahaan orang lain. Dan tolong kami Bapa supaya melalui semuanya itu kami boleh memahami dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jemaat Tuhan yang masih mencari pekerjaan yang baru, Tuhan juga Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, sakit. Kami berdoa untuk payaman dan istri. Mari Tuhan Engkau lawat mereka, pulihkan, sembuhkan mereka. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Koni, Ibu Lia, Iren Priscila, dan juga jemaat Tuhan yang lain. Jika hari ini mengalami kelemahan tubuh dan kesakitan, kami mohon Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, lawat dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk anak kami Ineke dengan Alvin yang akan menikah pada tanggal 19 Februari ini. Tuhan Yesus siapkan mereka, baik moral mereka, mentalitas mereka, persiapan-persiapan berkaitan dengan pemberkatan nikah maupun juga resepsi. Tuhan yang Engkau lengkapi dan cukupkan semuanya sehingga acara ini dapat berlangsung dan meneguhkan mereka untuk membangun komitmen hidup bersama sampai akhir hayat mereka. Keluarga kedua belah pihak Tuhan juga memberkati, mempersiapkan segala sesuatunya dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan juga berdoa untuk anak-anak kami yang lain yang sudah saatnya untuk menikah. Tuhan Yesus siapkan mereka teman hidup yang seiman sepadan sehingga mereka dapat memperolehnya yang akan mendampingi mereka seumur hidup. Berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah baik pada tingkat TK, SD, SMP, SMU bahkan perguruan tinggi. Mereka yang sementara praktek lapangan, mereka yang sementara menulis karya ilmiah. Tuhan mampukan mereka sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai. Kami bersyukur bersama dengan anak Catherine di mana hari tanggal 5 kemarin dia berulang tahun. Terima kasih untuk ketambahan setahun lagi. Tuhan memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Dimanapun mereka berada, kami mohon Engkau dampingi dan sertai mereka. Jika mereka berada di tempat yang lain, di luar kota, Tuhan Yesus Engkau sertai dan lindungi mereka. Baik mereka berangkat maupun mereka kembali dengan selamat. Dan pada minggu berikutnya kami akan berjumpa kembali bersama-sama. Kami berdoa buat situasi yang kami hadapi, penyebaran COVID-19, Omikron ini. Tuhan lindungi jemaat-Mu supaya mereka tetap terlindungi dan mereka tetap sehat. Dan kami berdoa Tuhan, mampukan kami untuk memahami maksud Tuhan dengan situasi ini. Dan kami tetap hidup dalam kebenaran. Dan kami akan melewati ini sama seperti bangsa Israel.
melewati masa di mana mereka dibuang ke Babel dan mereka kembali ke tanah air mereka. Demikian pun juga dengan kami. Kayak begini kehidupan yang normal sebagaimana Tuhan pernah berikan kepada kami. Dan kami percaya janji Tuhan bahwa Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa, dan berdoa untuk gereja ini, masa depan gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu dengan semua kebutuhannya. Dan lebih lagi mampukan kami untuk terus bertumbuh. Kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan gereja kami agar mereka dapat memimpin gereja ini ke masa depan yang penuh harapan. Bawa jiwa untuk percaya kepada Kristus. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri. Demikian pun juga Tuhan, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, bahu-membahu terus mengatasi COVID-19 ini dan terus membangun bangsa ini. Ini Tuhan Engkau tolong sehingga bangsa ini dapat mencapai cita-citanya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan berkat-berkat secara ekonomi keuangan di mana Tuhan Engkau berkati usaha dan pekerjaan jemaat sehingga mereka hari ini dapat memberikan persembahan mereka, baik persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan kolektif, persembahan pembangunan. Tuhan Engkau melihat semuanya itu sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan, sebagai tanda iman kami kepadamu, tanggung jawab kami kepada pelayanan-Mu, dan juga pengelolaan terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau balas berlipat kali lipat ganda sebagaimana janji firman-Mu, sehingga kami terus berkecukupan dan kami akan jalan hidup ini untuk melayani-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami sadar bahwa banyak hal yang berkaitan atau menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Dan mohon Engkau sempurnakan, dan Roh Kudus Engkau menyempurnakan doa kami. Karena kami bawa semuanya hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terimalah itu, renungkanlah, lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Kristus datang untuk menyongsong saleh-salehnya, membawa pulang kita ke rumah Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan kita.